Di sebuah desa terpencil, tinggal seorang perempuan muda bernama Intan. Wajahnya cantik, tubuhnya semampai, dan tutur katanya manis. Namun di balik pesona itu, tersembunyi niat jahat yang lama ia pendam. Intan terkenal karena sering merebut suami orang. Ia tak segan memikat lelaki beristri demi harta dan kemewahan. Korban terakhirnya adalah Pak Raka, pengusaha sukses yang telah memiliki istri setia bernama Sari. Intan menggunakan segala cara, mulai dari ramuan pelet hingga menggoda secara terang-terangan. Rumah tangga Pak Raka pun hancur. Sari yang hancur hatinya memilih meninggalkan rumah, sementara Intan menempati rumah itu seolah miliknya. Namun, sejak tinggal bersama Pak Raka, gangguan demi gangguan mulai terjadi. Suara tangisan perempuan di tengah malam, bayangan hitam di cermin, hingga mimpi buruk yang terus menghantui Intan. Tapi ia tak peduli, ia merasa telah menang. Yang tak ia sadari, malam-malam itu bukan sekadar gangguan. Ada sesuatu yang bangkit dari luka hati yang dipenuhi air mata. Sebuah dendam yang tertanam dalam dan kini mulai menuntut balas. Azab pun mulai menampakkan wajahnya. Malam itu, hujan mengguyur deras. Intan baru saja resmi pindah ke rumah Pak Raka. Dengan senyum lebar, ia melangkah masuk ke kamar utama, menggeser semua foto Sari ke dalam gudang. Ia menyemprotkan parfum mewah dan mengamati dirinya di cermin besar di sudut ruangan. Namun saat menatap cermin, sekelebat bayangan melintas di belakangnya. Intan menoleh, tak ada siapapun. Ia tertawa kecil. Halah, mungkin perasaanku saja. Ketika malam semakin larut, suara tangisan lirih mulai terdengar dari arah kamar mandi. Tangisan perempuan, pelan tetapi memilukan. Intan bangkit dan membuka pintu kamar mandi. Kosong, tiba-tiba lampu padam. Suasana menjadi gelap gulita. Intan berteriak, memanggil Raka. Tapi lelaki itu sedang lembur di kantor. Ia sendirian. Di tengah kegelapan, terdengar suara bisikan dekat di telinganya. Kamu rampas yang bukan milikmu. Intan menjerit dan menyalakan senter dari ponselnya. Cahaya menyapu sekeliling kamar. Tak ada siapapun. Namun, di cermin ada bekas tangan berdarah tertempel di sana. Pagi harinya, Intan mengira kejadian semalam hanyalah mimpi buruk. Ia menertawakan dirinya sendiri, lalu membersihkan cermin dari bekas tangan berdarah yang kini sudah mengering dan lengket. Pasti ini kerjaan Sari sebelum dia pergi, gumamnya. Namun ketika hendak membersihkan lantai kamar, ia menemukan goresan-goresan aneh, seperti bekas cakaran panjang, dalam, dan menjalar dari sisi tempat tidur menuju pintu kamar mandi. Intan mencoba mengepel, tapi goresan itu tak hilang, justru semakin terlihat nyata, seakan berasal dari dalam lantai. Siang harinya, Intan menelepon Raka dan mengeluh, tapi Raka malah bersikap dingin. Kamu jangan berhalusinasi. Rumah ini baik-baik saja. Nada suaranya berubah, seperti malas menanggapi. Kesal, Intan memutuskan untuk mandi dan menyegarkan pikiran. Saat membuka keran air yang keluar berwarna kemerahan, seperti darah. Ia menjerit dan menutup keran. Jantungnya berdetak cepat. Tak lama setelah itu, terdengar ketukan di pintu kamar mandi. Tok, 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 perlahan, teratur. Intan membuka pintu kosong, tapi saat menoleh ke cermin, sosok perempuan berambut panjang berdiri di belakangnya. Wajahnya pucat, penuh luka di pipi dan dahi. Intan berbalik seketika, tak ada siapapun. Tapi bau anyir darah mulai memenuhi kamar mandi. Dan bisikan itu kembali terdengar. Kamu akan merasakan sakitku. Pelakor, pelakor. Setelah kejadian di kamar mandi, Intan tak lagi bisa tidur nyenyak. Malam-malamnya diisi oleh rasa takut dan kecurigaan. Ia mengunci semua pintu, mematikan lampu,
dan menyalakan bacaan ayat suci dari ponsel meski hatinya tetap tidak tenang. Namun, tepat tengah malam, suara aneh terdengar dari dalam lemari pakaian. Suara gesekan kayu, seperti kuku yang menggaruk pelan-pelan. Intan mendekat dengan ragu. Lemari itu milik Sari dulu. Ia membukanya perlahan. Kosong. Tapi bau busuk menyergap bau daging membusuk dan darah kering. Di dalamnya tergantung satu gaun putih milik Sari yang entah kenapa masih ada di sana. Ketika Intan menyentuh gaun itu, kainnya tiba-tiba menjadi basah dan meneteskan cairan merah ke lantai. Ia menjerit dan melemparnya. Tiba-tiba pintu lemari tertutup sendiri, mengurung tangannya di dalam. Ia berteriak sekuat tenaga hingga akhirnya pintu itu terbuka sendiri. Seperti tidak terjadi apa-apa. Ketika ia menoleh ke cermin, matanya menatap pantulan tubuhnya sendiri. Tapi wajahnya bukan lagi wajah cantik seperti biasa. Matanya hitam legam, bibirnya sobek hingga ke pipi. Ia terkejut, mundur beberapa langkah. Namun cermin itu seakan hidup. Sosok di dalamnya menatap balik dan berkata lirih, "Aku tak butuh tubuhmu. Aku hanya ingin kau merasakan pengkhianatan yang aku alami." Intan berteriak sekencang-kencangnya. Tapi malam itu tak ada yang bisa mendengarnya. Keesokan harinya, Intan memaksa Raka untuk pulang lebih cepat. Saat pria itu datang, ia menangis sambil menceritakan semua kejadian. Namun, Raka hanya menatap dingin dan berkata, "Itu cuma rasa bersalah yang kamu ciptakan sendiri." Malamnya, Intan memutuskan kembali ke rumah lamanya di pinggir desa. Ia pikir jauh dari rumah Raka akan membuatnya tenang. Tapi kenyataan berkata lain. Baru beberapa menit tiba, ia mencium bau harum bunga melati menyengat dari dapur. Padahal rumah itu kosong. Saat mengecek ke sana, ia melihat kuali berisi air mendidih dan di dalamnya ada rambut panjang terurai. Intan mematung. Air dalam kuali itu mendidih, lalu mendidih makin kuat, hingga terdengar suara bisikan dari dalam uapnya, "Kamu yang merebut segalanya dariku." Lampu di rumah padam, lalu terdengar langkah kaki berat dari ruang tengah. Duk, 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 seperti seseorang menyeret kaki. Intan bersembunyi di balik tirai. Gemetar, sosok bayangan perempuan muncul, mengenakan gaun putih yang kompeng-kemping dan penuh noda darah. Wajahnya remuk, satu matanya terlepas, menggelantung. Ia terus mendekat. Intan menutup mulutnya agar tidak menjerit. Sosok itu berhenti di depan tirai, membisik pelan, "Kau boleh lari kemanapun, tapi kau tetap milikku." Angin dingin berhembus kuat, dan semua lilin di rumah padam serentak. Keesokan paginya, Intan kembali ke rumah Raka. Ia ketakutan setengah mati. Wajahnya pucat, dan lingkar matanya menghitam. Ia memohon pada Raka untuk membawanya pergi dari rumah itu. Tapi Raka malah menyuruhnya diam dan beristirahat. "Kamu cuma stres," katanya dingin. Raka kembali ke kantor, meninggalkan Intan yang semakin terpuruk. Saat sore menjelang, Intan duduk di teras belakang. Pandangannya kosong. Namun pandangannya tertarik pada bagian belakang halaman yang penuh semak. Ia belum pernah menjelajah ke sana. Dengan rasa penasaran dan ketakutan, ia menyibak semak-semak itu. Langkahnya terhenti saat menemukan tanah yang agak menjorok ke bawah, seperti bekas galian. Di atasnya tergeletak bunga melati kering dan sepotong kain putih terbakar sebagian. Ketika ia menggali dengan tangan kosong, tercium bau busuk menyengat. Hanya beberapa senti saja, ia menemukan tulang jari manusia. Tiba-tiba angin bertiup kencang dan terdengar suara perempuan menangis. Kali ini jelas terdengar dari arah lubang itu. Intan ketakutan, mundur, lalu tersandung dan jatuh. Ketika ia menatap lubang itu kembali, tampak wajah hancur seorang wanita muncul dari dalam tanah. Mata kosongnya menatap Intan dalam-dalam. "Aku dikubur tanpa keadilan. Kau akan menemani aku di sini." Tangan berlumuran tanah meraih kaki Intan dan menyeretnya ke tepi lubang.
Intan berhasil melepaskan diri dari cengkraman tangan itu. Dengan tubuh kotor penuh lumpur, ia lari masuk ke dalam rumah sambil menangis dan gemetar. Ia terkunci di dalam ketakutan yang tak bisa dijelaskan. Malam itu, ia mencoba mengalihkan pikirannya dengan membuka-buka lemari tua milik Sari di ruang tamu. Di dalamnya, ia menemukan album foto pernikahan Sari dan Raka. Semuanya tampak normal bahagia, penuh cinta. Namun di halaman terakhir, terselip satu foto yang membuat darah Intan membeku. Itu foto Sari, namun wajahnya penuh lebam. Di sampingnya, Raka berdiri sambil tersenyum, tangan kanan memegang sekop tanah. Di bawah foto itu, tertulis dengan spidol merah, "Jangan percaya pada wajahnya, aku mati di tangannya." Intan menjerit dan menjatuhkan album itu. Tiba-tiba suara derit tangga terdengar dari lantai atas. Padahal ia tahu, tak ada siapapun di rumah itu selain dirinya. Dengan tubuh gemetar, ia naik perlahan. Di puncak tangga, ia melihat pintu kamar terbuka sedikit. Di dalam, seseorang duduk membelakanginya. "Sari," gumam Intan dengan suara bergetar. Sosok itu perlahan menoleh. Wajahnya remuk, rahang terlepas, dan darah menetes dari matanya. Ia berdiri sambil membawa cermin pecah di tangannya, lalu menyodorkannya pada Intan. "Kau lihat, kini wajahmu pun akan seperti aku, dihancurkan oleh lelaki yang kau rebut." Intan sudah tak kuat menahan rasa takut. Ia keluar rumah dan berlari tanpa arah. Hingga akhirnya tiba di pemakaman tua di ujung desa. Ia mengira tempat itu akan aman, tapi nyatanya justru tempat itulah yang paling menyeramkan malam itu. Kabut turun perlahan, menyelimuti seluruh pemakaman. Udara menjadi dingin dan sunyi. Terlalu sunyi, bahkan suara jangkrik pun menghilang. Saat ia hendak duduk di dekat pohon Kamboja, terdengar suara langkah kaki dari arah nisan-nisan tua. Intan membalikkan badan. Tak ada siapapun. Namun ketika ia menoleh kembali ke arah depan, puluhan sosok perempuan dengan wajah rusak berdiri mengelilinginya. Semuanya memakai gaun putih kotor. Mata mereka menatap kosong tapi mengandung amarah yang dalam. Salah satu dari mereka maju. Sosok Sari. Wajahnya remuk, namun suaranya tetap tajam. "Kau bukan satu-satunya yang dihancurkan oleh Raka, tapi kau adalah yang paling serakah." Tiba-tiba, tanah di bawah kaki Intan merekah. Tangan-tangan pucat keluar dari dalam tanah, mencengkeram kakinya, pinggangnya, lalu tubuhnya perlahan ditarik ke bawah. Ia menjerit histeris, berusaha melepaskan diri, namun tak bisa. Para arwah itu menertawakannya dengan suara serak dan memekakkan telinga. "Selamat datang di nerakamu, pelakor." Kuburan itu pun menelan tubuh Intan separuh dada, menyisakan tangisan putus asa dalam kegelapan malam. Ketika Intan terbangun, tubuhnya basah kuyup oleh lumpur. Ia tidak tahu bagaimana bisa selamat dari lubang kubur itu. Namun ia merasa tubuhnya sangat berat, seperti ada beban yang menggantung di punggungnya. Ia mencoba berdiri, tapi pandangannya berbayang. Di sekelilingnya, pemakaman sudah kosong. Tidak ada kabut, tidak ada suara, hanya sunyi yang menyiksa. Tapi saat ia berjalan pulang, setiap bayangan yang ia lihat di jendela rame-rama desa memperlihatkan sosoknya sendiri, namun dengan wajah yang rusak seperti arwah Sari. Sesampainya di rumah, tubuh Intan menggigil hebat. Ia muntah darah, dan dari mulutnya keluar rambut hitam panjang yang menjijikkan. Tiba-tiba, suara ketukan terdengar dari pintu depan. Dengan gemetar, Intan membuka pintu. Sosok perempuan tua dengan kain jarik lusuh berdiri di sana. Matanya putih seluruhnya. Perempuan itu berkata, "Dulu Sari datang padaku, menangis minta tolong. Tapi sudah terlambat. Sekarang kau pun datang membawa bekas dosamu." Intan menjerit, "Aku tidak tahu. Raka sejahat itu." Perempuan tua itu menatap
tajam. Ketidaktahuan tak menyelamatkanmu dari kutukan. Arwah Sari kini terikat padamu, sampai kau menebus rasa sakit yang ia tanggung. Tiba-tiba, tubuh Intan kejang dan matanya terbalik. Dari balik punggungnya, sosok perempuan lain mulai muncul merayap keluar dengan wajah penuh dendam. Sari telah merasukinya. Sejak kejadian malam itu, Intan bukan lagi dirinya sendiri. Wajahnya mulai berubah perlahan. Kulitnya menghitam di beberapa bagian. Matanya menguning dan penuh darah. Saat bercermin, ia tak lagi melihat refleksi, melainkan sosok Sari yang tersenyum miring setiap kali ia menangis. Tubuh Intan mulai bertindak tanpa kendali. Tangannya bergerak sendiri, membakar foto-foto Raka, menghancurkan perhiasan yang dulu ia banggakan. Bahkan, ia tak bisa tidur. Setiap malam, ia terbangun di depan makam Sari, tanpa tahu bagaimana bisa sampai di sana. Desa mulai gempar. Warga melihat Intan berjalan tengah malam, sambil tertawa dan menangis bersamaan. Suaranya berubah. Kadang suara wanita muda, kadang suara serak tua, dan kadang seperti dua suara bersamaan. Raka akhirnya datang ke rumah setelah ditelepon warga. Tapi yang ia temui bukan Intan, melainkan sesosok wanita duduk di ruang tamu dengan gaun putih penuh darah. Wajahnya hancur, matanya kosong. "Intan," panggil Raka lirih. Sosok itu menoleh. Dan saat itulah Raka melihat mata Intan menangis di balik wajah Sari. "Raka," suara itu parau, "aku sudah mengambil tubuh pelakor ini. Kini tinggal kau yang akan aku seret ke lubang bersamaku." Cermin di dinding retak sendiri. Lampu padam, dan dari kegelapan, langkah kaki berdentum mendekat, pelan, pasti, membawa azab yang ditunggu. Raka terpaku, tubuhnya tak mampu bergerak. Sosok yang duduk di depannya memang Intan, tapi ada sesuatu yang sangat asing. Mata itu bukan mata perempuan yang dulu ia rebut dari istri sahnya. Mata itu menyimpan dendam, luka, dan kutukan yang belum selesai. Tiba-tiba, sosok Intan bangkit perlahan. Langkahnya berat, tapi penuh tujuan. Dari mulutnya terdengar suara lirih dua lapis. Suara Intan dan Sari bersamaan. "Sudah cukup aku bersabar, Raka. Sudah cukup kau menghancurkan hidupku, mencampakkanku, menguburku seperti binatang. Kini kau harus ikut." Tiba-tiba dinding rumah bergetar. Semua lampu padam. Raka berlari menuju pintu, tapi terkunci rapat. Dari arah dapur, api mulai menyala sendiri. Gorden terbakar. Udara menjadi panas menyengat. Dari dalam kamar mandi, terdengar suara isakan suara Sari. Saat malam terakhir, sebelum kematiannya, Raka memukul pintu, mencoba keluar, tapi tak bisa. Lalu cermin ruang tamu pecah, dan dari balik pecahan itu, muncul bayangan tubuh Raka sendiri terikat. Mulut disumpal kain putih, dan mata terbelalak ketakutan. Intan, atau lebih tepatnya, arwah Sari dalam tubuh Intan mendekatkan wajahnya ke Raka. "Mati tak membebaskanku, tapi azab ini akan menyempurnakan balasanku." Tangan Sari mencengkeram dada Raka. Seketika tubuh lelaki itu kejang. Matanya membelalak dan darah mengalir dari mulutnya. Jeritannya memenuhi malam, menyatu dengan nyala api yang membakar rumah dan semua dosanya. Api menjilat rumah tua itu dengan rakus. Warga berdatangan, panik melihat kobaran yang begitu cepat membesar. Namun tak seorang pun berani masuk. Suara jeritan dari dalam terdengar seperti tangisan dari dunia lain. Saat api padam keesokan paginya, yang tersisa hanyalah rangka rumah yang hangus. Di antara puing-puing, ditemukan dua jasad hangus terbakar. Salah satunya dikenali sebagai Raka. Yang satu lagi tak jelas. Wajahnya hancur. Namun beberapa warga bersumpah itu adalah Intan. Tapi sebagian lagi berkata, tubuh itu bukan milik manusia biasa. Kulitnya keras seperti batu, dan ada jejak rambut panjang menyatu di bagian punggungnya, seolah
Dua jiwa bersatu dalam satu daging. Tak lama setelah kejadian itu, makam Sari mulai mengeluarkan bau menyengat. Setiap malam Jumat, terdengar suara rintihan dari arah pusara. Orang-orang percaya arwah Sari belum tenang. Sedangkan Intan, tak ada yang pernah melihatnya lagi. Tapi beberapa penduduk bersumpah. Mereka sering melihat sosok perempuan bergaun putih berdiri di depan rumah terbakar itu, menangis sambil menyebut nama Raka. Aku sudah menebus dosaku, tapi kenapa aku masih di sini? Kini, rumah itu dibiarkan kosong. Tak seorang pun berani mendekat. Setiap pelakor yang lewat pasti merinding jika memandang ke arahnya. Seolah ada bisikan halus dari balik puing-puing yang membara. Jangan merebut milik orang lain, atau kau akan direnggut dari dunia ini selamanya. Beberapa tahun berlalu, rumah itu telah dipagari, dibiarkan runtuh oleh waktu. Rerumputan liar tumbuh liar, dan cat peringatan ditulis dengan semprotan merah. Dilarang masuk, angker, namun tetap saja rasa penasaran mengundang para pemburu urban legend. Salah satunya adalah sekelompok pemuda dari kota yang datang untuk membuat konten horor. Mereka masuk diam-diam pada malam hari, menyalakan kamera dan tertawa-tawa. Ini cuma rumah tua biasa, kata salah satu dari mereka. Namun, ketika kamera diarahkan ke sudut rumah bekas kamar utama, wajah perempuan dengan mata merah menyala muncul di layar. Mereka tak melihatnya secara langsung, hanya di layar. Lalu suara lirih menggema dari lorong gelap. Suara perempuan menangis dan tertawa berganti-ganti. Salah satu dari mereka mulai kerasukan. Ia berteriak histeris sambil mencakar wajahnya sendiri, berulang kali berkata, "Aku bukan Intan, aku bukan Intan, dia di dalam tubuhku. Tolong keluarkan dia." Mereka lari tanggang lenggang, dan sejak hari itu, tak ada lagi yang berani menyentuh reruntuhan rumah itu. Desa itu kini menyimpan legenda baru. Konon, jika kau merebut suami orang, arwah Sari akan menemuimu di mimpi, lalu mengikutimu hingga jiwamu hancur. Karena bagi perempuan yang mati dalam pengkhianatan, dendam bukan sekadar perasaan melainkan azab yang harus diwariskan.